Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, langsung saja pada kesempatan kali ini ya, kita akan membahas materi nahwi yang baru ya. Saya anggap buku Silsilah Nahwil Arabi yang pada semester awal kita pelajari ini sudah selesai ya. Sekarang kita akan membahas ke buku yang kedua, yaitu buku Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah ya. Buku Mulakhas Qawaidil Lughatil Arabiyyah ya, buku yang orange ya, buku yang oranye atau kuning itu. Kita mulai dari awal ya, tapi kita nggak langsung dari awal banget ya. Jadi kita langsung saja ke juz al-bab, bab awalnya saja ya. Kita langsung ke bab awalnya saja, karena yang di awal itu, yang pertama-pertama itu juga mukaddimahnya kita lewati saja ya. Kita halaman ini ya, halaman 23, al-babul awal. Ini juga kita singkat-singkat saja ya, nggak dibahas secara detail karena hakikatnya kita mengulangi pelajaran yang telah kita pelajari pada tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita berjalan secara cepat saja. Baik, kita mulai dari al-babul awal, al-ism. Babul awal al-ism. Yuqal huna al-ismu min haysul i'rab wal bina. Al-ismu min haysul i'rab wal bina, yaitu isim dari sisi i'rab dan binanya. Ya, kita antum ketahui ya, kalau isim itu ada isim mu'rab, ada juga isim mabni. Ini yang dibahas adalah al-isim, isim dari segi i'rab dan binanya. Coba kita ikuti. Tabaqan liqawaidin nahwi yanqasimul ism min haysul i'rab wal bina. Ya, menurut kaidah-kaidah nahwu, jadi isim itu terbagi dari sisi i'rab dan juga dari segi bina. Bina itu mabni ya, jadi tidak terpengaruh dengan keadaan. Baik, kita bahas yang pertama adalah isim mu'rab ya, al-ismul mu'rab. Wa huwa alladhi yataghayyar shaklu akhirihi bitaghyiri mawqi'ihi fi al-jumlah atau fil jumlah. Yaitu apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim ya yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisi dalam kalimat ya. Jadi huwa alladhi yataghayyar shaklu akhirihi. Isim mu'rab adalah isim yang sering berubah gitu ya, atau bisa gitu ya. Huwa alladhi yataghayyar shaklu akhirih. Dan isim mu'rab adalah isim yang berubah di akhir ya, harokat akhirnya seiring dengan kedudukannya dalam posisi dalam satu jumlah, dalam satu jumlah. Itu isim mu'rab. Jadi Anda bisa bedakan apa itu isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang berubah-ubah harokatnya di akhir ya. Isim yang berubah-ubah harokat akhirnya tergantung posisinya dalam suatu jumlah. Fa kalimatu ar-rajul masalan, contohnya adalah kalimat ar-rajul ya. Ar-rajul wahya ismu mu'rab. Wahya ismun mu'rab
yakunu akhiruha ad-dhamma aw al-fathah aw al-kasrah ala hasabi mawqi'iha fil jumlah. Jadi boleh ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli begitu ya, tergantung posisinya dalam satu jumlah. Tabaqan lima sayuwaddihu bil fasl al-awwal min al-kitab. Ya. Lewat aja. Intinya begitu ya, Pak. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah isim yang berubah-ubah harokat akhirnya ya, sesuai dengan kedudukannya dalam satu jumlah. Contohnya adalah ar-rajul. Ar-rajul ini bisa ar-rajulu, ar-rajuli, ar-rajula ya, tergantung posisinya dalam satu jumlah. Itu isim mu'rab. Nah, sekarang isim mabni kebalikannya ya. Sekarang isim mabni. Al-ismul mabni huwa alladhi la yataghayyar shaklu akhirih bitaghayyuri mawqihi fil jumlah. Kebalikannya, isim mabni adalah isim yang tidak berubah harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya walaupun posisinya dalam kalimat berubah. Walaupun posisinya dalam satu kalimat berubah ya. Jadi dia tidak berubah-ubah harokatnya walaupun posisinya berubah-ubah dalam satu kalimat. Pak kalimatun nahnu, contohnya adalah nahnu ini ya. Contohnya adalah nahnu. Masalan, wa huwa ismu mabni yakunu akhiruha daiman ad-dhammah. Nahnu selalu dhammah, di harokat akhirnya selalu dhammah ini ya. Nahnu walaupun posisinya berubah-ubah, terkadang dia maf'ul, terkadang dia fa'il dan lain sebagainya, tetapi dia tetap dhammah. Kadzalika kalimatu hadhihi, kadzalika kalimatu hadhihi. Begitu juga kalimat hadhihi. Ini isim mabni ya. Hadhihi dia selalu hadhihi, selalu kasrah. Ya. Walaupun berubah-ubah dalam satu kalimat, yaitu posisinya. Walaupun posisinya berubah-ubah dalam satu kalimat, tetapi dia selalu hadhihi, nggak bisa haduhu, hadihu, hadiha, nggak bisa. Ya, ini namanya mabni. Contohnya adalah nahnu dan hadhihi. Baik. Kemudian asmaul mabniyah ya dhamair. Nah, ini apa sih? Apa saja isim-isim mabni? Isim-isim mabni adalah ini ya, diantaranya adalah dhamir, kemudian isim isyarah, kemudian isim mausul, kemudian asma syart, isim syart, kemudian asmaul istifham, kemudian sebagian duruf ya, kemudian asmaul af'al, kemudian al-adad al-murakkabah. Adad al-murakkabah yakni hitungan 11, 12, 13 ke atas ya. Nanti ada pelajaran, ada dibahas tersendiri. Wa sayutim syarhul asmaul mabniyah fi fasl tsani min al-kitab. Nanti ada pembahasannya pada fasl as-tsani. Nanti fasl awal membahas tentang isim mu'rab dulu. Ya, yang jelas diingat apa saja isim mabni yang ini ya. Baik, sekarang kita lanjut. Kita masuk ke al-faslul awal, ismul mu'rab. Ya, kita masuk ke faslul awal ya. Pembagian pertama yaitu isim mu'rab. Perhatikan baik-baik ya ikhwan. Pasal pertama atau pembagian pertama yakni isim al-mu'rab. Al-ismul mu'rab huwa alladhi yataghayyar syaklu akhirih bi taghayyuri mawqi'ihi fil jumlah. Baik. Apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab tadi sudah ya. Isim mu'rab adalah isim yang bisa berubah bentuk akhirnya seiring dengan perubahan posisinya dalam kalimat ya. Wa yanqasimul ismul mu'rab ila ya, isim mu'rab itu terbagi dalam marfu, mansub, wa majrur ya.
Isim mu'rab terbagi menjadi marfu, mansub, wa majrur. Ya, dia berubah-ubah ke dalam 3 bentuk ini, yaitu marfu, kemudian mansub, kemudian majrur dalam posisinya pada suatu kalimat. Yang pertama adalah isim marfu, ya. Awalan alamatur raf'il ism. Alamatur raf'il ism hiya dhammah. Yang pertama adalah dhammah. Ini saya rasa gampang ya, kita lewati aja. Dhammah kita cepatin aja. Dan alamatur raf'il ism hiya ad-dhammah. Contohnya adalah at-talibu. Misalnya najahat talibu, najahat talibu. At-talibu di sini isim marfu wa alamatur raf'ihi dhammah. Ya. Dan dia berada pada mufrad, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ya. Mufrad, jamak muannats salim, dan juga jamak taksir. Ini dia alamatu raf'il ism adalah dhammah. Kemudian alif. Kemudian alif. Alamatur raf'il ism yang kedua adalah alif, ya. Fil musanna. Alif ini pada musanna. Ya, kalau wa hadhihi alif laysat juz'an min al-ismi wa innama tuzad ila al-ism al-mufrad lidalalati ala at-tasniyah wa ka'alamati li raf'il ism. Alif ini dia bukan isim, ya. Dia bukan bagian dari isim, tetapi dia sekedar ditambahkan untuk membedakan bahwa dia adalah musanna, dan juga sebagai apa? Sebagai tanda bahwa dia adalah marfu, ya, isim marfu. Misalnya jahat talibani, alif di sini adalah tandanya, ya, tanda raf'an. Alamatur raf'il isimnya adalah alif. At-talibani, at-talibani di sini alamatur raf'il ism li musanna, ya, al-musanna. Musannanya adalah musanna mudzakkar. Untuk muannas atau iratani, aliyatani, atau iratani, aliyatani. Kemudian alamatur raf'il ism yang ketiga adalah al-wawu fi jam'il mudzakkar salim, kemudian wal asma al-khamsah, abun, akhun, hamun, fu, wa, du, ya. Wawu di sini bukan bagian dari isim. Ini sama seperti alif tadi, ya. Wa inna tuzadu ila al-ismi al-mufrad lidalalati ala al-jam'i wa ka'alamati raf'i, ya. Akan tetapi wawu di sini ditambahkan untuk menunjukkan bahwa dia adalah jamak, dan juga tanda apa? Tanda marfu. Contohnya adalah hadara al-muhandisun. Al-muhandisun, wawu di sini, ya. Wawu di sini. Nih, wawu di sini adalah alamatul raf'il ism al-jam'. Begitu juga asmaul khamsah, ya. Contohnya ja'akhuka. Nih, ja'akhuka. Wawu di sini alamatul raf'il ism. Baik, di sini ada yang antum harus perhatikan, malhudhah. Tusamma dhammah alamatul raf'il asliyah. Dhammah ini dia adalah tanda rafa yang asli, ya. Tanda rafa yang asli adalah dhammah. Wa tusamma al-alif wal waw alamatai ar-raf' al-far'atain. Jadi adapun alif dan waw adalah dua tanda rafa yang mana dia adalah sebagai cabang, bukan yang asli. Aslinya adalah dhammah. Kemudian ba, yurfa'ul ism al-mu'tal al-akhir bil alif. Isim mu'tal akhir marfu'nya yaitu dengan
alif. Contohnya ada al-fata. Ini alifnya adalah alif maksur. Ya, ini dianggap alif. Ya, misal al-fata atau bil ya mata, misal al-qadi. Ini dengan ya. Ya ghairu manqutah. Ya-nya ghairu manqutah. Ya-nya tidak bertitik ya. Bidhammati muqaddarah ala akhirih. Bidhammah muqaddarah ala akhirih. Ini muqaddarah dhammah ya. Bidhammatin muqaddarah ala akhirih. Ini untuk apa? Untuk isim mu'tal. Gitu ya. Yang kedua adalah halatu raf'il ism. Yang kedua halatu raf'il ism. Yakun al-ism marfu'an fi sitti halat. Jadi isim itu marfu dalam berapa? Dalam 6 keadaan. Ya, dalam 6 keadaan ini isim dia hukumnya adalah marfu. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua adalah khobar, kemudian isim kana wa akhwatuha, kemudian khobar inna wa ihda akhwatiha, kemudian al-fa'il, kemudian naibul fa'il. Wa kadzalika yakunu al-ism marfu'an idza kana tabi'an li ismin marfu'. Ya, kalau isim mengikuti isim marfu, maka hukumnya ikut apa? Ikut marfu. Ya, karena dia menut. Maaf. Ya, saya rasa cukup sampai di sini dulu ya, ikhwan. Sebelum kita membahas satu persatu dari halatul raf'il ism. Yang jelas antum ketahui dulu bahwa halatul raf'il ism ya, isim marfu itu ada 6 keadaan. Yang pertama adalah mubtada, kemudian yang kedua adalah khobar, kemudian isim kana wa akhwatuha, kemudian isimnya bukan khobar, dan isim kana wa akhwatuha, kemudian khobar ina wa akhwatuha, khobarnya ini berlawanan, kemudian fa'il ya, kemudian naibul fa'il, begitu juga na'at li ismil marfu ya. Kemudian diingat juga bahwa alamatul raf'il ism itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama adalah dhammah, kemudian yang kedua adalah alif, kemudian yang ketiga adalah al-waw. Kapan berharokat dhammah? Yaitu ketika dia mufrad, jamak muannas salim, dan juga jamak taksir ya. Ketika dia mufrad, jamak muannas salim, kemudian jamak taksir. Kapan dia alamatnya alif? Yaitu pada musanna. Kapan dia beralamat waw? Kapan tandanya waw? Yaitu pada mudzakkar salim, jam'u mudzakkar salim, dan juga al-asma'ul khamsah. Ya, itu harus diingat sebagai dasar yang harus antum pahami. Baik. Nanti kita setelah membahas satu persatu halatul raf'il ism ya, yang 6 itu, maka kita akan masuk ke mansub. Setelah itu halatu nasbil ism, setelah itu masuk ke majrur ya. Kita muqaddimah dari marfu dulu ya. Baik ya ikhwan, sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Pahami dulu, dan saya rasa ini mudah ya, sangat mudah karena antum sudah pelajari sebelumnya, jadi kita hanya mengulang saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.